Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan bertemu dalam pembelajaran tematik. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 2 pembelajaran yang keempat. Kita akan belajar tentang muatan IPS dan PPKN. Kalian sudah siap? Ya, anak-anak, tahukah kalian kenapa kan alam di Indonesia itu merupakan salah satu yang terlengkap di dunia? Ya, di Indonesia itu ada laut, pantai, dataran rendah, lembah, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung yang dapat ditemukan di seluruh Indonesia. Anak-anak, bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Ya, masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yuk, kita kenali Indonesia lebih dekat. Anak-anak, seperti yang kalian sudah pelajari pada kelas 4 dulu, bahwa bentang alam di Indonesia atau kenampakan di Indonesia itu ada dua, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Ya, kalian masih ingat kan? Kenampakan alam itu apa? Ya, kenampakan alam itu adalah kenampakan alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya ada gunung, kemudian ada sungai, kemudian ada lembah, pantai, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kenampakan buatan itu adalah segala sesuatu yang ada di bumi yang dibuat oleh manusia. Contohnya, masih ingat kan? Seperti jembatan, bendungan, sawah, kolam, ya, dan masih banyak lagi. Baik, anak-anak, sekarang kita akan membicarakan tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia. Ayo kita kenali Indonesia lebih dekat lagi. Ya, kita mulai dari Pulau Sumatera ya. Nah, di sini di Pulau Sumatera ada Gunung Leuser. Kemudian ada Gunung Kerinci. Kemudian ada Lembah Harau. Ada Sungai Musi, Sungai Batanghari, dan Sungai Asahan. Juga ada Pantai Tanjung Tinggi. Nah, itu adalah beberapa kenampakan alam yang ada di Sumatera. Dan masih banyak lagi ya yang lainnya. Ya, kemudian kita ke Pulau Jawa, anak-anak. Nah, Pulau Jawa ada beberapa bentang alam seperti Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung Semeru, kemudian Lembah Panyawewan, ada Pantai Pangandaran, ada Sungai Bengawan Solo, dan ada Sungai Citarum. Ya. Dan masih banyak lagi ya yang lainnya. Ya, kita ke Kalimantan anak-anak. Di sana ada Bukit Raya, ada Bukit Kelam, ada Pantai Derawan, ada Sungai Kapuas, ada hutan hujan tropis anak-anak. Nah, karena sebagian besar di Kalimantan adalah hutan. Ya, maka dari itu negara kita disebut dengan negara Jamrut Khatulistiwa ya. Oke, kita ke Sulawesi sekarang anak-anak. Di sana ada Gunung Latimojong, ada Gunung Lokon, ada Sungai Malili, kemudian ada Sungai Poso, ada Lembah Rama, dan Pantai Losari, dan masih banyak lagi ya. Ayo kita ke Pulau Bali anak-anak dan Nusa Tenggara ya. Nah, Pulau Bali pasti kalian tahu ada Gunung Agung, ada Gunung Batur, Gunung Renjani di Lombok ya. Kalau di Lombok ada Gunung Renjani. Iya. Ada Pantai Lombok, ada Pantai Nusa Penida, dan Sungai Badung atau Tukat Badung ya. Ada di Denpasar itu. Oke, kita terbang ke Papua anak-anak.
Di sini di Papua yang terkenal ada Pantai Raja Ampat, anak-anak ya. Kemudian Lembah Baliem, Gunung Jayawijaya. Wah, ini terkenal sekali ya. Yang puncak gunung tertinggi di Indonesia ada di Gunung Jayawijaya. Biasanya puncaknya itu diselimuti salju. Ya, satu-satunya di Indonesia yang karena gunung tertinggi di Indonesia. Sungai Digul, ada juga Sungai Baliem. Itu ya penampakan alam yang ada di tiap-tiap pulau di Indonesia. Nah, anak-anak, ya, Indonesia itu secara astronomis terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, itu sesuai dengan letak astronomis Indonesia. Kalau letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, ya. Benua itu ada benua Australia dan benua Asia. Sedangkan samudranya ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ingat ya? Ya, kalian sudah pelajari ya. Kalian ingat ya letak astronomis dan letak geografisnya. Oke, kita bahas letak astronomisnya. Indonesia itu berada di daerah tropis, anak-anak. Nah, itu yang ditandai dengan warna abu-abu termasuk daerah tropis, anak-anak ya. Ada lingkar merah itu ada Indonesia. Karena letaknya di tengah-tengah, jadi Indonesia beriklim tropis ya. Nah, apa saja ciri-cirinya iklim tropis ya? Itu satu, suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Lama siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam ya. Nah, jadi itu. Dan wilayah-wilayah yang beriklim tropis itu secara umum dibagi 2 iklim, yaitu iklim laut dan iklim panas. Di iklim laut di Indonesia terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Sedangkan iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis ya. Daerah tropis itu biasanya di garis khatulistiwa, anak-anak ya. Ya, karena Indonesia sangat luas sehingga Indonesia itu sangat kaya akan flora dan fauna. Ya, banyak faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim. Nah, iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di Indonesia di setiap daerahnya ya. Yuk kita lihat ya persebaran flora di Indonesia ya. Itu ada dibagi 2, yaitu Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian ya. Nah, tumbuhan-tumbuhan, flora itu tumbuhan ya. Ya, yang Indo-Malayan itu berada di Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan termasuk juga Bali. Sebenarnya Bali termasuk Indonesia bagian tengah, tapi karena dibagi menjadi 2, Bali masuk ke Indo-Malayan. Nah, yang termasuk Indo-Australian yaitu kawasannya berada di Indonesia bagian timur, yaitu ada Sulawesi, yaitu Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Itu dia daerah-daerahnya ya. Nah, jadi kalau persebaran Indo-Malayan, flora Indo-Malayan itu sebagian barat, sedangkan persebaran Indo-Australian itu berada di kawasan bagian timur ya. Oke. Nah, itu dia ya. Nah, itu tadi tumbuhannya. Sekarang bagaimana dengan faunanya? Yaitu fauna itu adalah hewannya ya. Nah, di Indonesia hewan-hewan itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yaitu caranya fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber.
Fauna Indonesia bagian barat tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet, saba, babi, beruang, ikan, duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Komodo itu dikembangkan di Pulau Komodo di Nusa Tenggara. Kemudian tipe Australis itu ada di sebelah timur Indonesia, yaitu Kepulauan Maluku dan Papua. Nah, ini yang terkenal adalah burung cendrawasih ya, dan burung kasuari anak-anak ya. Nah, ini dia persebaran fauna di Indonesia. Nah, anak-anak, iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia itu harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam di Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi sesama manusia. Nilai-nilai luhur apa saja ya yang ada dalam Pancasila? Yang pertama yaitu berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kedua bermakna hubungan antara manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Ya. Kemudian yang ketiga memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Yang keempat, mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi jangan ego, jangan mementingkan diri sendiri ya. Jadi yang sila kelima bermakna bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Ya, baik anak-anak. Ya, sekian ya pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat ya. Anak-anak sudah baca kan? Ya, jadi kita sudah mempelajari tentang yang pertama yaitu mengetahui keadaan atau bentang alam di seluruh wilayah Indonesia. Ada kenampakan alam, ada kenampakan buatan. Dalam hal ini kita pelajari kenampakan alamnya ya, yaitu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang diciptakan oleh
Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus syukuri ya bahwa Indonesia itu kaya akan kenampakan alam. Nah, yang kedua, kita juga mempelajari tentang berbagai macam jenis flora dan fauna yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Selain kekayaan alam, jadi Indonesia juga mempunyai kekayaan flora dan fauna ya. Flora itu tumbuhan dan fauna itu tumbuhan. Nah, banyak hewan-hewan di sana yang merupakan hewan yang harus kita lindungi dan lestarikan ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, kita mempelajari tentang nilai-nilai luhur dari Pancasila. Baik anak-anak, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam sesi pembelajaran berikutnya ya. Anak-anak tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Semoga sehat selalu ya. Dah.